Soyuz adalah pesawat ruang angkasa Rusia yang dapat memuat 3 awak di dalamnya. Ia telah meluncurkan roket besar yang disebut roket Soyuz. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana roket ini diluncurkan ke orbit mengelilingi bumi. Kita akan melihat lokasi peluncuran di Kazakhstan, persiapan hari peluncuran, dan perjalanan 9 menit ke luar angkasa. Di akhir video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pesawat luar angkasa Soyuz membawa pulang krunya dengan selamat. Dengan animasi saya sebelumnya, tentang cara kerja pesawat luar angkasa Soyuz dan bagaimana ia merapat ke stasiun luar angkasa internasional. Kedua video ini sangat menyenangkan untuk dibuat dan saya bahkan mendapat bantuan dari 2 astronot, Chris Cassidy dan Scott Kelly. Jadi, terima kasih banyak untuk keduanya. Dan tentunya terima kasih kepada sponsor video ini, yaitu Curiosity Stream, layanan berlangganan ribuan film dokumenter dengan harga kurang dari $20 setahun. Roket Soyuz diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Di globe kita, mari kita ke sini untuk melihat Eropa dan Asia. Inilah Rusia, negara terbesar di dunia. Kontrol misi berada di Moskow, Rusia. Peluncurannya sebenarnya berlangsung tepat di bawah di negara Kazakhstan. Jadi, mengapa Rusia meluncurkannya dari negara lain? Tempat terbaik untuk meluncurkan roket adalah tepat di sepanjang garis khatulistiwa. Dimanapun di sini, bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1670 km per jam. Artinya, roket yang diluncurkan ke arah timur mendapat peningkatan kecepatan gratis. Anda masih mendapatkan peningkatan kecepatan tersebut ketika Anda jauh dari khatulistiwa, hanya saja tidak sebanyak itu. Jika Anda melihat letak Rusia, letaknya tidak terlalu dekat dengan khatulistiwa. Roket Soyuz tingginya sekitar 50 meter. Pesawat luar angkasa Soyuz tersembunyi di bagian paling atas. Penutup ini disebut selubung peluncuran. Seluruh roket ini dirakit hanya beberapa kilometer dari landasan peluncuran. Pertama, kita mulai dengan pesawat luar angkasa Soyuz di dalam gedung 254. Ada banyak pengujian untuk memastikan pesawat tersebut berfungsi dengan baik di darat. Kemudian pesawat ruang angkasa Soyuz dibalikan dan dimasukkan ke dalam selubung peluncuran. Ingat, ini adalah bagian roket yang paling atas. Semuanya diangkut di sebelah gedung 112. Disinilah roket Soyuz dirakit dalam posisi horizontal. Roket tersebut kemudian diangkut ke lokasi peluncuran dengan kereta kecil. Proses ini disebut peluncuran dan terjadi 2 atau 3 hari sebelum peluncuran. Kereta bergerak cukup lambat sehingga Anda bisa berjalan tepat di sebelahnya. Hanya perlu beberapa jam untuk mencapai landasan peluncuran. Ada penutup pelindung berwarna merah di dalam setiap mesin roket. Ini akan dihapus sesaat sebelum lepas landas. Roket dan keretanya secara perlahan akan berhenti tepat di sebelah landasan peluncuran. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengangkat roket Soyuz ke posisi vertikal. 4 tiang penyangga memegang roket untuk mengamankannya di tempatnya. Kemudian 2 menara pusar untuk menyuplai tenaga dan bahan bakar. Dan kemudian menara servis yang berputar tepat di samping sisi roket. Anda dapat melihat bagaimana ia memiliki beberapa level untuk mengakses berbagai bagian roket saat berada di landasan peluncuran. Sebagai perbandingan, NASA di Amerika Serikat membuat roket secara vertikal dan kemudian mengangkutnya ke landasan peluncuran dengan menggunakan crawler transporter yang besar. 2 cara berbeda dalam melakukan sesuatu, tetapi keduanya berhasil.
mari kita bicara lebih banyak tentang roket Soyuz yang bertenaga minyak tanah dan oksigen cair. Berikut tampilan posisi tank di dalam roket. Ini memakan sebagian besar ruang. Ini adalah roket 3 tahap. Tahap pertama terdiri dari 4 booster samping dan blok tengah. Tahap kedua hanya terdiri dari blok pusat. Dan tahap ketiga adalah blok yang lebih kecil tepat di atasnya. Kita akan melihat ini beraksi hanya dalam beberapa menit. Sebagian besar mesin roket berada di bagian bawah. Mesin yang lebih besar dipasang pada tempatnya. Mereka tidak bergerak sama sekali, tetapi yang lebih kecil disebut mesin vernier yang dapat berputar untuk mengarahkan roket. Ada 2 booster di setiap sisi dan 4 di blok tengah. Oke, jadi kita punya tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, selubung peluncuran dengan pesawat ruang angkasa Soyuz di dalamnya dan di bagian paling atas adalah menara pelarian peluncuran. Jika ada yang tidak beres di landasan peluncuran, hal itu akan mengangkat sebagian selubung peluncuran dan 2 model pesawat ruang angkasa teratas dari landasan peluncuran. Dan sirip jaringan penstabil akan menyebar. Dan ada juga lebih banyak mesin roket di selubung peluncuran untuk mengangkatnya lebih tinggi lagi. Kemudian modul keturunan akan terpisah dan kru dapat terjun payung dengan aman kembali ke bumi. Pada sebagian besar misi, menara pelarian peluncuran tidak diperlukan. Namun, hal ini telah menyelamatkan nyawa kru lebih dari 1 kali. Musik upbeat, sekitar 5 jam sebelum peluncuran, tangki mulai terisi bahan bakar dan oksidator. Ketiga anggota kru akan tiba di landasan peluncuran dengan bus. Mereka akan mengenakan pakaian luar angkasa Sokol. Ini melindungi kru selama peluncuran dan bagian penting lainnya dari misi. Di tangan kirinya, mereka masing-masing memegang unit pendingin portable. Ini akan digunakan sampai mereka memasuki pesawat ruang angkasa Soyuz. 1 gambar terakhir biasanya diambil di sini pada langkah-langkah ini. Sebuah lift kemudian membawa mereka ke atas di mana mereka bisa masuk ke pesawat ruang angkasa Soyuz. Musik upbeat, ada lubang di sisi selubung peluncuran. Ini mengarah ke modul orbital dan kemudian turun ke modul keturunan. Tentu saja, dengan sangat berhati-hati agar tidak merusak apapun, mereka sudah duduk di kursi sekitar 2 jam sebelum peluncuran. Di kursi tengah adalah komandan, ini akan selalu menjadi kosmonot Rusia. 2 kursi lainnya diperuntukkan bagi insinyur penerbangan. Ini mungkin juga kosmonot Rusia atau astronot dari negara lain. Panel instrumen ada di sini. Tidak semua kendali dapat dijangkau dengan tangan. Komandan yang berada di kursi tengah akan mempunyai sebuah tongkat untuk bisa menjangkau mereka semua. Para kru akan menggantungkan indikator 0G. Biasanya itu berupa boneka binatang atau mainan. Ini adalah pengingat visual yang bagus. Begitu mereka berada di luar angkasa dan efek gravitasinya hilang. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam pesawat ruang angkasa Soyuz dilakukan dalam bahasa Rusia, yang berarti semua awaknya harus fasih berbicara bahasa tersebut. Selama 2 jam sebelum peluncuran, banyak pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk memastikan roket dan pesawat luar angkasa siap diluncurkan. Selama beberapa waktu, mereka akan memutar musik di dalam pesawat ruang angkasa untuk membantu menenangkan para kru. 30 menit sebelum peluncuran, lengan struktur layanan akan diputar menjauhi roket. 15 menit sebelum peluncuran, seluruh personel dievakuasi dari landasan peluncuran. Pada 35 detik sebelum peluncuran, menara pusar pertama dilepaskan, kemudian 15 detik menara pusar kedua dilepaskan. Pada saat lepas landas, keempat rangka penyangga berputar dan Soyuz mulai naik. Peluncuran Soyuz dilakukan secara otomatis, namun kru harus siap jika terjadi kesalahan. Sekitar 20 detik setelah lepas landas, pesawat akan mulai miring ke samping. 2 menit setelah lepas landas, menara pelarian peluncuran akan dibuang,
karena tidak diperlukan lagi. Booster bagian depan sekarang memiliki tangki bahan bakar yang kosong, yang berarti tahap pertama roket telah selesai. Ketika penguat samping jatuh, ini dianggap Korolev Cross. Anda biasanya masih dapat melihatnya dari permukaan tanah. Blok pusat roket terus menembak dengan sendirinya. Saat mereka terus berakselerasi, kru akan merasakan 3,5 G atau 3,5 kali lebih berat dari yang mereka rasakan di bumi. Selubung peluncuran melindungi pesawat ruang angkasa, melewati atmosfer, tapi kita sudah cukup tinggi sehingga tidak diperlukan lagi. Dalam waktu 2,5 menit, ia jatuh dan memperlihatkan pesawat ruang angkasa Soyuz. Ini adalah pertama kalinya para kru dapat melihat keluar jendela keluar angkasa. 5 menit lagi, tahap kedua hampir selesai, sebelum selesai tahap ketiga mulai ditembakkan, sedangkan tahap kedua masih terpasang. Hal ini agar roket selalu mengalami percepatan yang akan menekan bahan bakar ke bagian belakang tangki di tempat yang membutuhkannya. Tepat sebelum 9 menit, tahap ketiga terhenti. Ini disebut pemutusan mesin utama atau MECO. Tak lama setelah itu terpisah dari pesawat ruang angkasa. Pesawat luar angkasa Soyuz sekarang sudah berdiri sendiri. Di dalam Soyuz, indikator Zero G akan mulai melayang dan awak kapal akan merasa tidak berbobot untuk pertama kalinya. Sekarang, antena dipasang dan juga panel surya. Hal ini menghasilkan tenaga untuk pesawat ruang angkasa Soyuz. Mereka berada di ketinggian sekitar 240 km dan melaju dengan kecepatan 27.000 km per jam. Saat ini semua pesawat luar angkasa Soyuz dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Langkah selanjutnya adalah pertemuan dan docking. Itu berarti Soyuz harus mengejar ketinggalan dan kemudian berlabuh ke ISS. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang ini, Anda dapat menonton animasi saya sebelumnya yang saya sebutkan di awal video ini. Di akhir misi Soyuz, para kru akan menghabiskan sekitar 6 bulan di ISS. Saatnya para astronot dan kosmonot pulang. Hanya membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam untuk kembali ke permukaan bumi. Awak Soyuz akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang akan tinggal di ISS. Kemudian mereka akan memasuki pesawat ruang angkasa Soyuz dan menutup semua lubang palka dan duduk di tempat duduk mereka. Kemudian mereka akan melepaskan kait hard dock dan melepaskannya dari ISS. Ini disebut pelepasan. Pesawat luar angkasa itu perlahan akan melayang menjauh. Begitu mereka mencapai jarak yang aman, pendorong Soyuz dapat digunakan kembali. Lokasi pendaratan target berada di Kazakhstan, setengah orbit jauhnya di sisi lain bumi. Mereka akan melakukan apa yang disebut pembakaran deorbit. Mesin induk dinyalakan selama kurang lebih 4 menit 30 detik. Perhatikan bagaimana Soyuz diarahkan ke belakang. Hal ini memperlambat Soyuz. Jadi, jalurnya kini akan masuk kembali ke atmosfer bumi. Ini seperti transfer Hohmann yang mereka gunakan untuk mencapai ISS. Namun kali ini, alih-alih menaikkan orbitnya, kini kami menurunkan orbitnya. Sekitar 30 menit setelah deorbit terbakar, Soyuz berputar 90 derajat dan ketiga modul dipisahkan oleh baut peledak. Alasan mereka berputar 90 derajat adalah untuk memastikan bahwa setiap modul memiliki jalur terpisah hingga ke bumi. Dengan begitu, tidak ada kemungkinan mereka akan saling bertabrakan. Modul layanan dan modul orbital akan terbakar di atmosfer. Faktanya, modul orbital biasanya dipenuhi sampah. Modul keturunan memiliki pelindung panas di bagian bawah. Ini akan melindungi kru dari perbedaan pendapat yang berapi-api. Saat atmosfer semakin tebal, modul penurunan akan melambat. Bagian ini disebut masuk kembali. Pendorong kecil digunakan untuk membantu mengarahkan modul melewati atmosfer. Para kru berubah dari merasa tidak berbobot di luar angkasa hingga tiba-tiba merasakan gaya gravitasi beberapa kali lipat yang menekan mereka ke tempat duduk. Ini bisa sangat menyulitkan tubuh mereka. Selama waktu ini mereka mengalami apa yang disebut pemadaman radio, di mana api dan panas menghalangi masuknya sinyal radio. Modul Soyuz yang layak akan mendarat di darat. Hal ini berbeda dengan splashdown yang dilakukan NASA di Amerika Serikat. Soyuz juga dibangun agar jika terjadi pendaratan di air tetap dapat mengapung. Di ketinggian sekitar 10 km, saatnya melepas penutup parasut. Ini adalah rangkaian 4 parasut. Parasut pilotnya ada 2, parasut Drogue dan kemudian parasut utama.
Parasut Drogwe cukup memperlambat kapsul, sehingga kita dapat membuka parasut utama dengan aman. Ada juga parasut cadangan jika yang utama tidak berfungsi. Pelindung panas kemudian dibuang dari bagian bawah modul penurunan. Hal ini memperlihatkan beberapa pendorong pendaratan lunak yang akan membantu meredam momen benturan. Untuk membantu hal ini, kursi akan diangkat dengan peredam kejut. Hal ini akan membantu melunakkan dampaknya. Pendorong pendaratan lunak ditembakkan sekitar 1 meter di atas tanah. Inilah sebabnya mengapa Anda melihat semua debu muncul. Cukup mengejutkan ketika akhirnya mendarat, parasut kemudian dilepas untuk menghindari angin menyeret kapsul ke tanah. Para astronot dan kosmonot memerlukan bantuan untuk keluar dari modul keturunan. Kru pemulihan biasanya berada dekat dan siap menyambut mereka pulang. Sungguh perjalanan yang luar biasa bisa terbang dengan Soyuz. Jika Anda menyukai animasi ini, Anda mungkin juga menikmati pembelajaran dari salah satu dari ribuan film dokumenter yang tersedia di Curiosity Stream. Ini adalah layanan streaming berlangganan yang memiliki judul non-fiksi dari beberapa pembuat film terbaik dunia. Jika Anda menyukai space, ada bagian besar di dalamnya. Ada juga alam, sejarah, teknologi, musik, bahkan olahraga. Mereka juga menambahkan acara baru setiap minggu. Beberapa video ini sebenarnya membantu saya melakukan penelitian untuk animasi mendatang di saluran YouTube saya.